Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisna Nia. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu jika beberapa hari ini aku nggak upload video. Mungkin sudah ada 2 mingguan lebih ya. Aku jelaskan dulu bahwa akhir-akhir ini nenek lagi nggak enak badan. Jadi kenapa aku nggak upload video? Pastinya aku sibuk di dunia nyata, yaitu dengan tanggung jawabku merawat nenek di sini. Jadi aku prioritaskan dulu untuk merawat nenek sampai sembuh. Dan alhamdulillah kondisi nenek akhir-akhir ini sudah jauh membaik. Meski ya masih tetap ada drama-dramanya nggak mau makan, nggak mau dijaga, itu masih ada. Tapi it's okay, namanya juga watak, itu nggak bisa diobati. Tidak menghalangi semangatku untuk bekerja menjaga beliau. Pastinya meski nenek nggak mau dijaga, tetap tanggung jawab itu yang utama. Apapun rintangan yang ada di depan, insya Allah bisa saya jalankan dengan baik. Oke, lanjut. Sebelumnya aku disclaimer dulu bahwasanya aku tag video ini sebelum bulan puasa. Oh, ternyata ini video lama. Iya, ini udah video lama teman-teman, cuma belum sempat aku upload. Ya, lagi-lagi karena nenek lagi nggak enak badan kemarin. Tapi bentar-bentar, aku tanya dulu ini teman-teman, puasanya gimana? Lancar? Masih semangat kah? Syukur, alhamdulillah kalau masih lancar. Aku juga alhamdulillah masih lancar loh teman-teman. Betul ya, karena ini aku tadi bilang ini adalah video lama ya kan. Beberapa hari kemarin nenek itu mau diajak terapi, dan video itu adalah video terakhir terapi nenek. Kenapa mbak kok itu video terakhir? Ya karena nenek udah nggak mau diajak terapi lagi. Jadi ya mau nggak mau udah berhenti stop. Karena nenek tipe orang yang nggak bisa dipaksa, jadi ya sudahlah kita manut saja. Apalagi ini ya Allah nenek. Ini ya salah satu kerungsingan nenek. Kalau pikirannya lagi nggak mood, atau bisa dibilang lagi tantrum kali ya kalau bahasa sekarang. Ya ini ada aja kegiatannya, nyari-nyari kegiatan. Itu apa coba teman-teman, ada yang bisa tebak? Kuning-kuning ya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu sama saja terapi ya. Justru malah seluruh badannya ini berfungsi, dari pikiran, tangan, gerakan, semuanya berfungsi. Makanya aku pilih diem, aku pantau dari kejauhan, karena kalau aku ikut-ikutan nimbrung nenek tidak suka dan beliau bisa-bisa ngusir. Sebenarnya niat kita mau membantu, tapi kayak menurut nenek tuh kamu tuh ganggu banget kayak gitu loh. Karena nenek sudah memikirkan agenda-agenda yang mau digarap atau dikerjakan itu. Jadi menurut beliau kalau kita bantuin malah dikiranya nimbrung gitu loh, gangguin kayak gitu teman-teman. Jadi ya udahlah kita pantau aja dari kejauhan ya. Sekiranya nggak berbahaya nggak apa-apa, karena ini bisa menjadi terapi otak dan tangan atau gerakan juga buat nenek. Jadi ada baiknya juga sih. Cuma yang aku khawatirkan di sini kan ya vitaminnya itu kayak jadi kotor nggak sih? Tapi ya sudahlah, lagi-lagi kita nurut aja. Jadi di sini yang ngomong siapa nih? Kayaknya nenek yang ngomong TKW-nya deh. Konsepnya kebalik-balik. Nggak apa-apa. Lagi-lagi kita kembali ke pasal utama, yaitu yang penting gaji lancar ya kan. Karena pekerjaan utama itu menjaga beliau, jadi ya udahlah ya dipantau aja selagi nggak membahayakan untuk beliau, it's okay lah. Enak ya mbak, cuma diliatin aja nggak dijagain. Sini gantian mau? Sini. Semua pekerjaan yang dianggap enak, yang dilihat enak, itu hanya semata karena ini konten teman-teman. Apalagi video ini ditonton sama Pak Bos dan anak-anaknya yang lain, jadi pastinya yang aku sajikan hanya yang baik-baik saja. Karena apa? Ya udahlah ya, pahitnya udah biar aku aja yang nelen gitu. Yang nggak suka itu akan tertawa terbahak-bahak. Tapi yang perlu teman-teman tahu, kelihatan enak hanya di sosmed saja. Konten-konten kreator yang lain nggak mungkin lah mereka itu mau nunjukin sengsaranya atau pahitnya dalam pekerjaan. Lagi-lagi niatan kita sebagai konten kreator pastinya mau menyajikan video-video yang terbaik, yang bisa untuk dinikmati semua kalangan, semua umur. Apalagi kalau
orang tua di rumah nonton ya kan. Udahlah wis tau pokoknya pahitnya cukup tak simpen sendiri saja. Kalian cukup menikmati yang indah-indahnya saja ya. Untuk enak sama endaknya pekerjaan tergantung penilaian. Nah, jadi kalau menurut teman-teman pekerjaanku ini enak, ringan, ya, alhamdulillah saya syukuri saja. Untuk teman-teman yang baru masuk Taiwan, sabar-sabar ya. Baiklah, kita lanjut kegiatan di malam hari. Ya, belum malam sih, tapi ini sudah surup-surup gitu loh teman-teman. Nah, kan udah senja. Karena hari ini Pak Bos nggak makan di rumah, jadi nenek memutuskan malam ini kita beli bientang saja. Kebetulan juga hari ini nenek lagi pengen makan paiku atau daging non halal. Jadi ya sudah, kita memutuskan untuk beli bientang saja. Alhamdulillah sih selama aku tinggal di rumahnya nenek 7 tahun ini aku belum pernah disuruh untuk masak daging non halal. Jadi nenek dan keluarganya itu kalau mau makan daging non halal pastinya makan di luar atau pilih beli. Karena menurut mereka kamu aja nggak bisa makan dagingnya, mana mungkin kamu bisa masak ya kan. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya kalau mau ya bisa-bisa aja, tapi karena nggak disuruh ya aku pilih bilang aku nggak bisa, kayak gitu aja. Lagi-lagi cari aman teman-teman. Dari awal sudah dibilang nggak bisa, ya udah macak nggak bisa aja. Macak nggak bisa itu apa ya, pura-pura nggak bisa aja gitu. Karena kebanyakan majikan di sini ya, kalau kalian itu menunjukkan skill itu pasti nanti disuruh terus-terusan. Tapi kembali lagi ya, semua itu tergantung kitanya masing-masing. Karena banyak juga mbak-mbak TKW di luar sana atau yang lain itu yang disuruh masak daging non halal. Lagi-lagi kembali ke sendirinya masing-masing dan kondisi majikannya. Karena alhamdulillah aku ketemu majikan yang toleransinya itu besar, jadi ya alhamdulillah kalaupun aku ngomong bisa mungkin juga nggak bakal disuruh karena belum tentu enak. Kalian tahu kan kalau orang Cina itu lebih ke ngirit. Jadi ya daripada nanti masakanku nggak enak, nggak kemakan, kebuang-buang. Jadi ya menurut mereka lebih baik beli aja di luar yang sudah pasti rasanya enak kayak gitu loh. Alhamdulillah ya tempatnya nenek itu termasuk di area perkotaan. Tapi ya lagi-lagi nenek itu tipe orang yang nggak bisa mengicip makanan baru. Jadi ya udah mau nggak mau kalau mau makan di luar ya kita belinya di sini karena sudah langganan. Alhamdulillah peantang sudah kebeli, langsung saja kita OTW pulang. Lah, pulang-pulang sudah azan maghrib. Pas banget waktu buka puasa, jadi ya langsung aja aku nyusruk es sirup yang sudah aku siapkan dari siang tadi. Alhamdulillah lega. Yang penting membatalkan puasa dulu. Selesai batalin puasa, tiba-tiba anak lanang nelpon, tapi dia malu-malu gitu. Alhamdulillah dari umur 7 tahun dia itu sudah ikut puasa sehari teman-teman sampai sekarang. Padahal posisi ini dia itu lagi sakit di rumah sendirian, hujan bledek, petir nyamber-nyamber. Kebetulan kakek neneknya itu lagi buka bersama di masjid. Karena lagi nggak enak badan, posisi di rumah juga lagi hujan deres banget. Dia sendiri yang pengen buka di rumah. Jadi ya udah nggak diajakin kan. Tapi tiba-tiba pas waktu buka puasa, neneknya itu udah sampai rumah. Jadi neneknya hanya ikut doa bersama tahlil. Nggak sampai selesai karena kepikiran sama cucunya. Jadi selesai yasinan itu neneknya pulang gitu loh teman-teman. Dibela-belain demi cucunya tercinta sampai rela hujan-hujanan karena nggak bawa payung. Tadinya berangkatnya sama bapak saya tapi pulangnya jalan kaki sendirian. Mungkin kalau pulangnya bareng bapak ya bisa pakai mantol berdua ya, tapi karena ini neneknya rela jalan kaki pulang ya udah jadi hujan-hujanan. Andaikan aku udah di rumah ya, berandai-andai terus. Ya gimana ya, karena kebutuhan ya, bukan karena betah, tapi semua karena butuh sih. Jadi ya memang harus ada yang dikorbankan salah satu, nggak apa-apa. Dari merantau ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi ya udahlah ya, daripada kebanyakan ngeluh nggak selesai-selesai, mendingan dijalani aja seperti biasa. Karena saya percaya roda itu berputar dan tidak akan selamanya posisi saya seperti ini. Pun posisi teman-teman juga, semoga yang lagi berada di bawah akan
akan segera menemukan kesuksesan di kemudian hari. Amin. Pun juga yang sudah di atas, semoga tetap ingat sama teman-teman yang lagi ada di bawah. Paling tepatnya adalah bersyukur dengan porsinya masing-masing. Ya sudah, ini malah jadi merembet kemana-mana ya kan. Kita makan dulu aja. Nah, ini adalah pientang yang saya beli sore tadi. Jadi selesai beli pientang tadi, nyampe rumah aku batalin puasa dulu, lalu bangunin nenek karena sudah jam 6 lebih. Dan sekedar informasi, nenek tuh kalau belum jam 6 kok sudah dibangunin ya tetap aja nggak mau bangun, harus tepat waktu. Jadi kalau jam 6 belum tak bangunin ya kurang lebih jam 6 sampai jam setengah 7-an lah. Kalau selebih itu nenek pasti udah teriak-teriak. Tapi tadi beliau tahu kalau aku keluar beli pientang, jadi ya aman. Selesai nenek bangun langsung lanjut mandi. Nah, jadi karena udah kebiasaan nenek tuh mandinya malam. Pokoknya semuanya serba malam. Namanya juga aktivitas malam. Selesai mandi jam 7 lanjut makan malam. Makan malam nenek jam 7:15, itu pun karena aku nggak masak. Jadi makanan langsung siap saji. Tapi beda cerita kalau aku masak sendiri. Karena harus dipanasin dulu sayurnya. Belum lagi kalau pas nenek request sayur atau lauk pauk. Apalagi akhir-akhir ini. Sayur yang sudah aku masak belum tentu cocok sama kemauannya nenek. Tapi anehnya kalau ditanyain nanti mau makan apa, itu beliau juga bingung. Sedangkan yang belanja sayur itu kan anaknya yang paling besar. Jadi ya aku masaknya apa aja yang ada di kulkas itu aku masak. Jadi kalau lagi pas kumat kerungsingannya nenek itu biasanya ya bisa sampai jam 8 nenek baru makan malam. Belum nanti ngelayanin Pak Bos. Kebetulan aja hari ini Pak Bos nggak makan di rumah, jadi kita berdua makannya pientang. Kalau Pak Bos makan di rumah jam 9 malam beliau baru pulang. Selesai makan malam biasanya sampai jam 10 malam. Jadi nyuci piring sampai selesai kerja ya biasanya jam 11, setengah 12. Jadi selesai aktivitas sampai nidurin nenek itu biasanya setengah 12 malam. Baru lanjut mandi terus sampai istirahatnya aku itu juga biasanya jam setengah 1. Sering-seringnya sih seperti itu. Jadi kalau Pak Bos pas nggak makan di rumah kayak gini ya alhamdulillah kebantu banget sih. Tapi karena itu sudah menjadi rutinitasku sehari-hari jadi ya biasa aja. Kalau dulu waktu awal-awal datang ya kaget sih, nenek ini kuat banget soalnya begadangnya. Mungkin karena tinggal di kota kali ya, kebiasaan orang kota kan begadang ya. Nggak semua tapi kebanyakan. Soalnya aku dulu di majikan yang lama itu jam 8 sudah tidur. Jadi dulu waktu awal datang adaptasinya sama nenek ini ya lama sih. Awalnya ya sakit-sakit terus karena aku yang nggak bisa begadang. Tapi sekarang sudah terbiasa, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai makan, nenek di bawah lagi nonton TV, ini aku sempetin untuk sholat. Nah, ini yang aku lempitin adalah tempat tidurku sementara. Nggak tahu sementara atau sampai selesai kontrak ya. Karena akhir-akhir ini nenek lagi nggak mau tidur sama aku. Jadi ya sudah aku tidur sendiri di kamar ini. Enak ya Mbak tidur sendiri, nggak keganggu nenek, nggak sering-sering bangun. Kata siapa? Justru ya malah repot teman-teman. Karena meskipun tidur sendiri-sendiri tapi tengah malam nenek bangun ya teriak-teriak aku dicariin. Jadi ya bingung juga kan. Sedangkan udah sampai anak-anaknya yang nyuruh tetap nggak mau tidur sama aku. Alasannya banyak sekali faktornya dan nggak bisa aku jelaskan di sini. Dan alasan itu tuh timbul dari pikirannya nenek sendiri. Jadi ya wis lah akhirnya kita yang ngalah. Lagi-lagi kita yang manut simba. Sedangkan di pikiranku hanya kekhawatiran sama beliau, gimana nanti kalau jatuh, gimana nanti kalau pas teriak-teriak aku nggak dengar, gimana nanti pas ambil minuman, gimana nanti kalau nenek butuh apa kayak gitu. Wis pokoknya nang pikiranku hanya adanya seperti itu, tapi beda sama pikirannya nenek. Aku juga nggak tahu apa yang jadi pemicu pikirannya nenek sehingga pikirannya itu bisa, ya Allah saya udah nggak bisa berkata-kata. Saya jaga beliau itu bukan waktu 1-2 bulan ya, tapi udah 7 tahun loh. Cuma nggak tahu kenapa
susah banget teman-teman untuk dijelaskan. Karena setiap pekerjaan itu ada plus minusnya ya. Jadi nggak semuanya itu mulus kan. Ya anggap aja itu mungkin resiko dari pekerjaan aku seperti itu. Karena kalau mau dibikin pusing ya serius bikin pusing banget teman-teman. Jadi ya kita juga harus tetap menjaga kesehatan juga kan, apalagi mental itu yang utama. Jadi selagi Pak Bos dan anak-anaknya nenek mengerti, memahami keadaan ini ya insya Allah lah tetap saya akan jalani. Tapi insya Allah cukup aku ngabisin waktu setahun ini sampai habis kontrak. Terlebihnya ya mudah-mudahan nanti Pak Bos bisa mendapatkan TKW yang baru, pastinya yang sesuai dengan karakter atau keinginan nenek. Aku masih berharap nenek bisa dapatin yang terbaik di usianya beliau yang sudah menginjak 94 tahun ini. Semoga beliau tetap sehat dan berumur panjang. Amin. Ya sudah teman-teman, videonya saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.